Good morning, everyone. Today is our first meeting to study English. I want to say welcome to our online English learning. Jadi selamat pagi anak-anak, saya ucapkan selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris online. Pada pagi hari ini, saya berharap kalian baik-baik aja, fit, ya, sehingga nanti bisa mengikuti pelajaran sampai selesai. Hari ini kita akan belajar tentang the expressions of hope and wish. Mari kita mulai. Baik anak-anak, hari ini yang akan kita bahas adalah ini judulnya, Expressions of Hope and Wish. Pada dasarnya, hope and wish, hope dan wish itu artinya sangat-sangat mirip. Namun sangat berbeda cara penggunaannya. Kalau dilihat dari arti, hope itu berharap, wish artinya ingin atau berkeinginan. Harapan sama keinginan kan mirip. Sebelum kita bahas lebih lanjut, I would like to tell you the learning objective atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, ini adalah KD-nya 3.1, itu di pengetahuan dan keterampilannya 4.1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk pengetahuan, siswa diharapkan mampu memahami struktur teks atau susunan teks dan unsur kebahasaan ungkapan hope and wish. Nanti di produknya diharapkan siswa mampu menyusun teks lisan sederhana tentang ungkapan hope and wish. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang ingin saya bahas yaitu tentang perbedaan struktur teks hope and wish, atau the difference between text structure of hope and wish. Kita coba pahami hope itu digunakan untuk apa. Ini dalam bahasa Inggris, saya baca dulu ya. Hope is used to express a desire that is still possible to happen. Di bawahnya ada terjemahannya, biar kalian lebih paham. Bahwa hope itu digunakan untuk mengungkapkan harapan yang masih mungkin terjadi karena memang belum ada fakta atau kenyataannya. Misalkan kalian berharap pada sesuatu yang kalian harapkan terjadi besok, minggu depan, pokoknya di waktu yang akan datang. Ada kemungkinan bisa terjadi atau mungkin tidak terjadi. Bagaimana rumusnya? Untuk hopes, rumusnya adalah pertama ini ada S itu subjek, diikuti hope, kemudian that, ini ada kurung. Artinya apa? Ini optional. Optional itu bisa dipakai, bisa dihilangkan. Setelah itu ada subjek lagi, diikuti verb 1 aja. Walaupun menjelaskan keinginan yang akan datang, cukup verb 1 kan sudah ada hope. Namun kalau diartikan, berarti begini, subjek hopes, that bisa dipakai, bisa enggak. Kemudian subjek pakai will, verb 1, itu kalau diartikan. Ya. Tapi kalau nanti mengerjakan soal, berarti setelah hope
cari yang verb 1 aja. Oke, ayo kita lanjutkan. Ya, sekarang kita coba contoh kalimat yang menggunakan hope. Ya, the examples of some sentences that I use hope. Ya, yang pertama ini, I hope that I pass the exam. Ini susunannya, saya ulangi, I hope that I pass the exam. Pass itu artinya lulus. Ini verb 1 ini. Namun kalau diartikan menjadi seperti ini. I hope I will pass the exam. Kalau diartikan, saya berharap saya akan lulus ujian. Selain will, kalian juga bisa menggunakan can. Siapa yang tahu artinya can? Can itu artinya dapat atau bisa. Jadi bisa diartikan lagi, I hope I can pass the exam. Saya berharap saya bisa lulus ujian. Ini masih mungkin terjadi karena belum ada faktanya dan ujiannya belum terlaksana. Kalau kalian belajar keras, ada kemungkinan besar kalian lulus ujian. Saya ulangi dari awal ya. Kalau yang kalimatnya menggunakan hope itu I hope that I pass. Pas saja di sini, verb 1. Tapi kalau dicari artinya harus menggunakan will atau can. Kita coba contoh berikutnya. I hope she comes. Saya kasih warna merah, ini ada S-nya. Ini penting ya, banyak yang kurang memperhatikan. Jadi begini, subjek itu ada they, we, are, you. Biasanya saya singkat mempermudah hafalan they, we, are, you. Itu pakai verb 1. Ini kan I pakai verb 1 tanpa S. Namun kalau subjeknya he atau she, dia perempuan, kalau he dia laki-laki, maka kata kerjanya silakan ditambah S ya, walaupun S satu huruf aja, tapi ini penting. Jadi saya ulangi lagi, I hope she comes to my house. Artinya, yuk kita artikan sama-sama. Saya berharap dia datang ke rumah saya. Kalau berharap kan mengharapkan sesuatu atau keinginan masa yang akan datang. Maka bisa diartikan dengan menggunakan will atau can. Jadi menjadi I hope she will come to my house. Or I hope she can come to my house. Is it understood, everyone? Do you understand? Saya bisa menggunakan kalimat yang baru saja kita pelajari. I hope you understand. Masih ada kemungkinan kalian paham. Kalau nanti kalian baca-baca lagi, lihat-lihat lagi penjelasan saya, maka you will understand. Jadi saya harap kalian paham, berarti bahasa Inggrisnya I hope you understand. Berikutnya, to make sure that you understand, untuk memastikan bahwa kalian tuh paham, saya beri latihan soal 3 ini. Perhatikan. Yang pertama, ada kalimat I hope I get a good score in mathematics test. Ya, kamu lihat contohnya, rubah artinya seperti apa. Mudah kan? Tinggal lihat contohnya di sini. Yang kedua, I hope I have time to visit you. Sama, saya ulang-ulang biar kalian terbiasa menggunakan kalimat dengan ungkapan hope. Yang ketiga, I hope he comes. Ada S-nya ya, tadi she juga ada S-nya, he sudah ada S-nya. He comes on time. Apa sih artinya on time? Tepat waktu. Jadi kalau diartikan, saya berharap dia datang tepat waktu. Ya, nanti dikerjakan, nggak usah sekarang karena materinya masih ada. Ya,
Ingat aja, nanti dikerjakan. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang penggunaan wish. Wish. Nah, tapi kita artikan dulu ya. Kalau tadi hope masih mungkin terjadi, kalau wish coba saya baca dalam bahasa Inggris. Wish is used to express a desire that is impossible to happen. Saya ulangi, that is impossible to happen. Yang tidak mungkin terjadi, because there is already a fact. Kan sudah ada faktanya. Sekali lagi saya ulangi, wish, bahwa wish digunakan untuk mengungkapkan sebuah keinginan atau harapan yang tidak mungkin terjadi dikarenakan sudah ada faktanya. That is impossible to happen because there is already a fact. Kata kuncinya ini ya. Ayo kita lanjut. Ini rumusnya. Rumus dari wish. Ya. Saya akan membahas dua jenis wish. Nggak usah terlalu luas karena kalian masih kelas 3 SMP atau 9 SMP. Yang pertama, jika ada fakta yang berbentuk present atau saat ini, saya ulangi, jika ada fakta present tenses-nya berbentuk present tense atau sekarang, maka rumusnya wish seperti ini. Subjek wish, terus subjek lagi, diikuti verb 2. Saya ulangi, ini harus verb 2. Harus verb 2. Kenapa verb 2? Kita coba berikutnya. Nah ini bahasa nulis fact, bahasa Indonesia fakta. Kalau di sini verb 2 itu kan harapan yang nggak mungkin terjadi, maka faktanya menjadi nih subjek don't, doesn't, verb 1. Sebentar saya jelaskan sekali lagi. Ini kalimat positif, verb 2 positif. Fakta yang positif, harapan yang berlawanan, rumusnya pokoknya verb 2 kan di sini. Kalau di sini verb 2 positif, maka di sini negatif. Ada yang pakai don't, ada yang pakai doesn't. Dewi Ayu pakai don't. They don't, we don't, I don't, you don't. Terus verb 1. Kalau he, she pakai doesn't. Jadi rumus yang seperti ini verb 2, nanti faktanya ini balik verb 1. Karena faktanya sekarang, ini maksudnya verb 1 itu faktanya sekarang. Ya, kita coba lihat contoh kalimatnya. Ya, ini kalimatnya. Saya nulis gini, I wish I understood English well. Understood. Perhatikan, understood itu verb 2. Verb 1-nya ada yang tahu? Ayo sekarang ketika guru bahasa Inggris kalian bertanya setelah menjelaskan pelajaran, kan pertanyaan seperti ini. Do you understand, student? Kalian ada yang jawab yes atau no. Jadi understood itu verb 2, nanti verb 1-nya understand. Jadi kalian harus menghafalkan verb 2 dengan verb 1. Ya, kita coba bagaimana faktanya. Kalau saya ngomong, saya berharap, saya paham, verb 2 tapi ya, saya paham, artinya tidak paham, karena berlawanan. Saya tulis fact, artinya menjadi, I don't understand English well. Oke, saya ulangi sekali lagi, bahwa wish itu digunakan untuk mengungkapkan harapan yang berlawanan dengan fakta. Ini ada fakta present ya, negatif, I don't understand English. Saya nggak paham bahasa Inggris. Kalau dikontradiksikan, kalau berlawanan dengan fakta berarti seakan-akan paham ya. Berarti I wish I understood. Oke, paham ya? Jadi harus verb 2, nanti faktanya ada don't, bisa doesn't, tergantung ya. Kalau Dewi Ayu don't, is it doesn't. I don't understand. Semoga kalian paham.
Saya coba, I try to speak Indonesian very slowly so you will easily understand. Oke, berikutnya. Ya, saya coba menganalisa soal tadi ya, biar kalian lebih paham. Saya tulis structure analysis. Tadi rumusnya adalah subjek, wish, subjek verb 2. Ya, soal yang tadi, soal I wish I understood English well. Saya berharap saya paham. Artinya berarti tidak paham rumusnya tadi ini. Subjek mungkin don't, doesn't, verb 1. Sehingga jawabannya menjadi I don't understand. Kalau I wish I understood, verb 2, faktanya I don't understand. Lebih jelas lagi, verb 1-nya understand, verb 2-nya understood. Ya, coba ini, kalau nanti coba jawab ini, I wish I knew her address. Knew, tahu. Ya, nanti cari verb 1-nya. Dipahami dari contoh ini, kalian coba. Saya tantang mengerjakan, bisa enggak? Ya. Oke, masih ada kelanjutannya. Ya, ada yang kedua yang akan saya bahas adalah future wish. Harapan yang tidak akan mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Mungkin kalian bertanya, yang akan datang kok nggak terjadi Pak, mungkin gitu. Begini, ini yang penting ada faktanya. Misalkan kalian mau ulang tahun, tapi masih minggu depan atau bulan depan. Teman sudah nelpon, I'm sorry, I cannot come to your birthday party. Maaf ya, saya tidak akan bisa datang because bla bla bla. Mungkin I will be busy dan sebagainya. Berarti kan tidak ada faktanya. Maka rumusnya adalah pakai would. Yes. Subjek wish, subjek would, verb 1. Bagaimana dengan faktanya? Lihat faktanya. Faktanya pakai will not. Makanya tadi saya mengatakan contohnya temanmu nggak bisa datang. Dia akan mengatakan, I'm sorry, I will not come atau I cannot come. Sehingga rubahlah will jadi would. Ya. Misalkan saya ngomong gini, I'm sorry, I will not help you. Maka saya bisa mengatakan I wish I would help you. Ya. Selain would, kalian juga bisa mengatakan can ya. Can itu artinya bisa. Ya, tulisannya gini loh, C-A-N. Nanti verb 2-nya could. Kalau saya mengatakan I'm sorry, I cannot swim. Maaf, saya nggak bisa renang. Maka kalau menggunakan wish I could swim. Ya, pelan-pelan nanti lama-lama paham sendiri kalian. Oke, saya beri contoh ini, lihat contohnya. I wish he would. Ini agak harus saya koreksi. Yang betul adalah I wish he would come, kurang come ya, kurang come ini maksudnya. I wish he would come to my birthday party. Jadi antara would sama itu ada come ya. Tadi ngetiknya kurang lengkap. Jadi faktanya adalah he will not come to my birthday party. Pakai will not karena di sini ada would. Gampang kan? Ya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Kita coba ya, supaya kalian lebih paham lagi. To make sure that you understand, ini ada beberapa soal multiple choice antara penggunaan hope sama wish. Kalian coba kerjakan untuk ngecek ya, memastikan saya bahwa kalian untuk paham. Tuh ada number 1, number 2. Ya, apakah masih ada lagi? Kita coba. Oh, ada 3, 4 sampai 4 soal. Okay, student, I think that's all our lesson today. Thank you for joining our English class. See you next week. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 10 menit.